Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Mubarak MPD. Semoga Allah tetap curahkan rahmat kasih sayang kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita syukur yang nikmatnya. Salawat, salam dan sanjungan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap dia nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelum kita mendengarkan kajian-kajian ini, seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah tiada, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Dan bagi kita yang hadir di sini, beserta keluarga kita, semoga Allah tetap memberikan kasih sayang kepada kita semua. Illa hadin wa lakunin bersyukur wa illa hadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahu al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Shiratal ladzina an'amta. Baik, mari kita dengarkan sama-sama. Setelah kita dengarkan, mari Bapak-bapak silakan untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan, baik dalam kajian ini maupun di luar kajian ini. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Bapak Ustadz. Untuk itu kepada Bapak Ustadz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jalal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu fil aqwali wal af'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sadaqallahul adzim. Yang kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan beserta seluruh jajaran pengurus TKM, Bapak dan saudara jamaah taklim Ahad pagi atau Ahad subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukurillah. Ini ahad yang kedua kita di bulan atau di tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala harapan kita, mengabulkan cita-cita kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita di tahun yang telah kita lewati. Amin. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab ke-14 dalam kitab Tanqihul Qaul Syarah Syubbabul Hadis, yaitu al-babur rabi' wal 20 fi fadilatil faqri, di dalam menerangkan tentang keutamaan fakir, ya, keutamaan miskin. Tapi maksudnya bukan berarti harus menjadi miskin seperti halnya orang yang tidak punya apa-apa, ya. Jadi yang dikatakan orang miskin itu, kata Imam Al-Ghazali, al-faqru ibaratun an faqdima huwa muhtajun ilaihi. Fakir itu adalah ibarat dari tidak adanya sesuatu, ya, dan ia butuh terhadapnya. Enggak ada sesuatu yang dia butuhkan, maksudnya. Pengen beras, enggak ada beras, gitu ya. Pengen makan, enggak ada makan. Dia butuh makan. Itu disebut dengan fakir. Amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqran. Adapun tidak adanya sesuatu yang tidak ia butuhkan, ya, maka tidak disebut dengan fakir. Jadi sekali lagi, fakir itu kalau dimaknai di sini adalah seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini adalah kebutuhan primernya. Misalkan makan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kalau orang yang tidak ada ketiadaan sesuatu yang tidak ia butuhkan, ia tidak dikatakan sebagai orang fakir. Seperti apa? Harta benda yang mewah misalkan. Kita belum butuh mobil. Kita belum butuh mobil, kita nggak punya mobil, bukan dikatakan orang miskin. Kita tanpa motor pun bisa melakukan aktivitas. Kemudian kita nggak punya motor, bukan berarti kita orang miskin. Ya. Wa in kanal muhtaju ilaihi mawjudan maqduran alaihi lam yakunil muhtaju fakiran. Walaupun yang dibutuhkan itu ada dan dikuasai atasnya, namun ia tidak namun tidak membutuhkan siapa orang fakir. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan fakir adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hidupnya. Kebutuhan. Karena ada kebutuhan, ada kemauan. Ya. Terkadang kita mengejar kemauan, padahal itu belum tentu kita butuhkan. Yang terpenting adalah kebutuhan, bukan kemauan. Kalau kebutuhan yang kita butuhkan itu terutama adalah kebutuhan yang sifatnya primer, ya, sandang, pangan, papan. Ini yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka termasuk orang yang fakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-faqru azyanul alal mu'mini minal izaril hasani ala khaddil faras. Kefakiran itu, ya, fakir itu maksudnya apa? Alladzi la yuaddi ila ihtiyajin ilan nas, yang tidak mengantarkan dia butuh kepada manusia. Jadi maksud fakir di sini adalah seseorang yang tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Ya. Fakir yang
dia tidak mau menyusahkan orang lain. Itu azyanu alal mu'minin minal idharil hasani ala khaddil faras. Itu lebih lebih bagus, perhiasan lebih bagus dibandingkan idharil hasani, sabuk kulit yang bagus, ala khaddil faras, atas pipi kuda. Jadi pipi kuda yang atau pelana kuda yang terbuat dari kulit yang bagus itu masih kalah kalah bagusnya dibandingkan dengan kefakiran yang tidak butuh kepada uluran tangan orang lain. Ya. Rasulullah bersabda, al-faqru syainun indan nasi wa zainun indallahi yaumal qiyamah. Fakir itu adalah kejelekan, keburukan di sisi manusia. Namun bagus, indah di sisi Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang fakir dia akan mudah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dimilikinya. Ketika seseorang diberikan ilmu, maka ilmunya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Seseorang diberikan lain-lainnya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang. Cuman bedanya kalau urusan harta hisabnya itu ada dua. Dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Makanya agak lama. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, akhirul anbiya'i dukhulan al-jannata Sulaiman bin Daud alaihi wassalam limakani mulkihi. Nabi yang paling lama, yang paling akhir hisabnya nanti di akhirat, atau yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah Nabi Sulaiman bin Daud, karena kekuasaan yang dimilikinya. Nabi Sulaiman itu seorang raja yang bukan hanya bisa berkomunikasi dengan manusia, tapi bisa berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan angin, komunikasi dengan jin, komunikasi dengan binatang, dan lain sebagainya. Makanya kemudian pasukan Sulaiman itu bukan hanya tergolong dari golongan manusia, tapi golongan dari makhluk-makhluk yang lain. Besar kekuasaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya kemudian Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling akhir masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat Nabi wa akhiru ashabi dukhul al-jannata Abdurrahman bin Auf li ajli ginahu. Sahabatku yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah sahabat Abdurrahman bin Auf karena kekayaannya. Ya, Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Nabi yang kaya. Selain sahabat Nabi kaya lain, ada sahabat Utsman ibnu Affan, ya, itu juga termasuk sahabat yang kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kekayaannya luar biasa. Maka kemudian karena hisabnya agak lama, kemudian sahabat Nabi yang paling akhir masuk ke dalam surga adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kaya, duitnya banyak tapi masuk surga. Kita duit banyak belum tentu masuk surga. Hisabnya luar biasa. Ya. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, bandanya banyak tapi masih susah. Hidupnya masih kurang. Lihat aja para koruptor, Pak. Emang koruptor ada yang miskin? Nggak ada. Orang-orang kaya. Tapi kenapa dia korupsi? Karena masih kurang duitnya. Buat apa? Buat memenuhi nafsunya. Sebab kalau bicara syahwat dan nafsu, dunia sisi diberikan ke dia pun, maka tidak akan cukup.
Masih kurang dan kurang saja. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merasakan menjadi orang yang fakir, yang qanaah, yang menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kita udah usaha, tapi memang kemudian yang terpenting adalah bagaimana menjaga ketenangan jiwa dan ketenangan hati, itu yang terpenting. Ya. Karena ketenangan hati tidak memandang dia banyak uang atau tidak, tapi bagaimana dia bisa mengelola dirinya untuk bisa mendapatkan ketenangan. Banyak orang kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi nggak tenang hidupnya. Sehingga dia dihantui oleh perasaan dan pikirannya. Ya. Tapi ada orang yang hidupnya tidak semewah tadi. Rumahnya juga sederhana, mobilnya pun mungkin dia nggak punya mobil, hanya motor butut yang dia punya, tapi hatinya tenang. Ini yang susah. Ya. Nah, bagaimana hatinya bisa tenang? Ini bagian dari kajian tasawuf. Nanti insya Allah di setiap ahad kelima akan ada kajian tasawuf seperti ini. Karena memang bicara tasawuf itu kaitannya dengan hati dan jiwa. Ya, nanti yang akan itu bagaimana supaya hati itu bisa menjadi tenang? Ya, diantaranya adalah dengan zikrullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara'i min akhlaqil fara'inah. Mencintai orang-orang miskin min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara'i min akhlaqil fara'inah. Dan membenci orang miskin itu termasuk dari akhlaknya para Fir'aun. Jadi kenapa kita harus mencintai orang-orang miskin? Karena dari orang miskin inilah kita bisa bisa menyalurkan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian dari orang miskin juga kita bisa mengambil pelajaran tentang qanaah dalam hidup. Dari orang miskin pula kita teringat Rasulullah SAW itu bahwa Rasul berdoa agar Rasul nanti dikumpulkan bersama orang-orang miskin dan masuk surga bersama orang-orang miskin. Ya. Walaupun kita nggak sanggup seperti doa Nabi. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kemudian wafatkan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Nah, yang membenci kemiskinan atau kefakiran disebut fara'inah, para Fir'aun. Fir'aun itu ada 3 yang terkenal. Ada 3 Fir'aun yang terkenal di Raja Mesir itu. Yang pertama, Fir'aunnya di zaman Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Namanya Sinan, ya, namanya Sinan. Kita terkenal dengan Raja Namrud, ya. Tapi itu disebut Fir'aun, disebut dengan Raja Sinan. Kemudian Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf yang bernama Ar-Rayyan bin Al-Walid. Dan Fir'aun pada zaman Nabi Musa namanya Al-Walid bin Mus'ab. Jadi karena Fir'aun adalah sebuah gelar atau nama panggilan bagi raja-raja Mesir. Nah, ini tiap-tiap nabi berbeda. Namun yang fenomenal adalah Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian tubuhnya itu kemudian ditemukan di sebuah tempat di perairan, di laut, kemudian sampai sekarang diawetkan. Jadi pelajaran buat kita ketika Allah memberikan pengawetan kepada tubuh Raja Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Piramid yang ada di Mesir itu kan dibangun oleh Fir'aun untuk menantang Tuhan. Kemudian ketika dia mengejar Nabi Musa dan pasukan untuk kembali ke ajaran mereka, Allah Subhanahu wa taala itulah
menenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya. Ketika Fir'aun dalam keadaan sakarat, dia baru mengatakan, ya, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Tuhannya Harun. Namun taubatnya Fir'aun saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Fir'aun wafat dalam keadaan kufur. Jenazahnya itu ditemukan yang sampai sekarang sudah bisa diawetkan untuk ambil ibrah dan ambil pelajaran kita bahwa orang-orang yang serakah, ya, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi pelajaran buat kita seperti Fir'aun. Nah, kemudian Rasulullah SAW sabda, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara lisabrihim hum julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah. Jadi setiap sesuatu itu ada pintunya, dan pintu surga itu adalah mencintai orang-orang miskin karena kesabaran mereka, dan mereka itu teman-temannya Allah, ya, maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi orang yang dekat dengan orang miskin, ya, dekat dengan orang fuqara masakin, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kuncinya nih, bukan berarti kita harus miskin, Pak, bukan. Ya. Kuncinya di sini. Sabda Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala yuhibbu abdahul mu'min al-faqira al-muta'affifa abal iyal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai hambanya yang beriman, yang miskin, tapi dia menjaga diri. Al-munkaffa anil harami was-su'ali minan nas, itu orang yang menjaga diri dari perkara yang haram dan meminta-minta kepada umat manusia. Intinya itu. Jadi Allah mencintai kepada orang yang menjaga diri dari perbuatan haram dan menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain. Ini yang mulia. Terkadang yang suka minta-minta kepada orang lain bukan mereka yang mampu saja. Mereka yang sudah mampu pun terkadang masih suka minta-minta kepada orang lain. Ya. Bansos misalkan. Itu kan harusnya hak orang-orang miskin. Yang terdata dan lain sebagainya. Tapi terkadang yang ngambil bansos punya motor 3. Punya handphone bagus, dan seterusnya. Ya. Jadi orang yang menjaga dari perbuatan dosa dan meminta-minta kepada orang lain, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dititipi oleh Allah berupa harta. Hidup kita enggak miskin-miskin amat deh. Ya, punya mobil, alhamdulillah, punya motor, alhamdulillah, punya perabotan rumah, alhamdulillah, punya rumah, alhamdulillah. Tapi kita tidak atau menjaga diri kita dari perbuatan yang haram dan menjaga diri kita dari meminta-minta kepada manusia, maka itu pun termasuk orang yang dikatakan baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak harus miskin, nggak punya apa-apa. Cuman yang membedakan nanti ketika hisab, bahwa orang yang hartanya sedikit maka otomatis hisabnya bakal cepat karena uangnya atau hartanya sedikit. Orang yang hartanya banyak maka nanti hisabnya itu akan semakin lama. Ya. Terkadang kita punya barang, punya benda, senangnya numpuk. Baju masih ada, beli baju lagi. Beli baju lagi. Padahal yang ada nggak dipakai. Numpuk di lemari, nyepit-nyepitin lemari.
Alangkah baiknya agar karena baju itu semakin lama disimpan di rumah dan tidak dimanfaatkan atau digunakan atau juga tidak diberikan, itu akan memberatkan hisab kita di hadapan Allah. Apapun itu yang ditumpuk-tumpuk di rumah. Maka alangkah baiknya ketika dia punya baju, misalkan bajunya banyak, nggak kepake, dia sumbangkan kepada orang lain, maka ini akan menjadi bermanfaat. Yang tadinya berat, yang tadinya lama, kemudian dia akan menjadi ringan karena telah disumbangkan kepada orang lain. Apalagi orang lain nambahin doa. Semakin banyak harta yang kita tumpuk, semakin berat itulah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan saya bilang gitu, kadang-kadang kita itu membutuhkan atau mengambil sesuatu bukan karena butuh, kita udah punya, tapi karena sikap keserakahan kita, maka yang kita udah punya ketika ada pemberian atau kesempatan mengambil, kita ambillah sebanyak-banyaknya. Dipakai maka enggak. Kayak kita buka puasa, Pak. Lihat gorengan beli, lihat lontong beli, kayaknya ini nikmat banget gitu kalau dimakan semua. Pas buka puasa paling hanya 1-2 yang dimakan. Harta kita kan hakikatnya ada 3. Yang pertama harta yang kita makan. Ini bakal dihisab dan pasti hancur harta kita yang kita makan. Ada orang makan nggak hancur, Pak. Semahal apapun makanan yang kita makan pasti bakal hancur, nggak bakal kembali lagi seperti semula. Apakah dihisab? Ya, akan dihisab. Yang kedua adalah harta yang kita pakai, pakaian, rumah, kendaraan, apalagi harta lain lah yang kita pakai. Semua juga bakal hancur. Rumah kita tempatin lama-lama juga bakal hancur, Pak. Apalagi kalau kagak dirawat rumahnya, kena hujan, kena panas, tambah gempa lagi, nah, hancur. Mobil juga hancur, ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah harta yang kita infak, sodakohkan. Nah, yang ketiga ini bakal kekal, nggak bakal hancur. Bahkan yang kekal inilah yang bisa mendorong kita, bisa membantu kita masuk ke dalam surga. Tinggal kita hitung-hitung dah tuh. Harta kita banyakkan yang kita makan, banyakkan yang kita pakai, apa banyakkan yang kita sedekahkan. Tergantung. Jadi orang yang memberatkan orang lain itu tidak termasuk dalam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas saya mengatakan al-faqru amanatun. Faman katamahu kana ibadah. Wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahul muslimin. Kemiskinan itu adalah amanah. Barang siapa yang menutupinya, maka itu adalah merupakan ibadah. Dan barang siapa menampakkan kemiskinannya, maka sungguh ia telah mengalungkan saudara-saudara muslim, maksudnya mengalungkan, memberatkan. Jadi begini, hidup qanaah itu ketika kita menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walaupun ia miskin misalkan secara harta, walaupun dia miskin secara harta, kemudian ia tutupkan kemiskinan itu, maka itu adalah sebuah ibadah. Kita nggak punya, tapi kita nggak teriak-teriak kita ini miskin, kita ini susah, enggak. Saya diajarkan, Pak, oleh orang tua saya, paman lebih tepat, kalau hidup itu jangan perlihatkan kesusahan. Walaupun nggak punya duit, bilang aja punya duit. Duit gua banyak walaupun dompet kosong. Menjaga harga diri. Supaya apa? Tidak dihina oleh orang lain dan tidak direndahkan oleh orang lain. Betapa banyak orang yang rendah dan kemudian dihinakan oleh orang lain, dan dia sebenarnya bukan orang miskin. Dia punya, tapi karena banyak minta, karena banyak pengen dan masih kurang, maka kemudian dia dihinakan dalam hidupnya.
Tapi tidak sedikit orang yang hidupnya pas-pasan dan dia bisa menjaga dirinya, maka kemudian tidak ada orang lain yang berani untuk merendahkannya. Walaupun secara ekonomi dia hidup pas-pasan. Ya. Makanya bukan berarti sombong, ya, menunjukkan iffah, ya, kepada orang lain dalam dirinya, itu adalah satu hal yang bisa menjaga harga diri dan kehormatan kita, supaya kita tidak dihina, supaya kita tidak diremehkan. Makanya tadi, walaupun hidup kita susah, tetap tunjukkan bahwa kita adalah seperti orang yang mampu, ya. Walaupun nggak punya duit gua banyak, begitu ya kira-kira, ya. Nah, ada sabda Rasulullah SAW, tuba lil fuqara'i wa du'afa'i min ummati. Berbahagialah atau masuk ke dalam surgalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang lemah dari umatku. Siapa mereka? Nih kata Rasul dari Abu Hurairah. Tuba liman ya'ti hajan wa asbaha ghazian. Berbahagialah bagi orang yang berangkat haji dan dia menjadi seorang prajurit tempur. Jadi haji yang menjadi prajurit. Maksudnya apa? Dia berangkat haji sekaligus dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ini adalah ibarat bagi siapa? Rajulun masturun dhu iyalin muta'affifun qani'un bil yasiri minad dunya. Itu laki-laki yang menutupi keadaannya padahal dia punya keluarga. Dia menjaga diri, dia qanaah dengan sedikit yang dia punya. Yadkhulu alaihim dahikan. Dia masuk ke dalam rumah, ketemu keluarganya tersenyum. Wa yakhruju anhum dahikan. Dia keluar dari rumahnya pun tersenyum, ya. Walladzi nafsi biyadi innahumul hajunal ghazuna fi sabilillah. Demi Allah, mereka adalah seperti pahalanya orang-orang yang berangkat haji sekaligus berjihad di jalan Allah. Nih yang dicontohkan. Jangan memperlihatkan kesusahan. Senyum ketika masuk rumah, ketika keluar rumah juga dengan muka senyum. Jangan muka yang ditekuk, yang memperlihatkan kesusahan kepada orang lain sehingga mengharap ada iba dan bantuan dari orang lain. Muka ditekuk kayak susah, lagi susah. Ketemu orang lain belum tentu dibantu. Mending kalau dibantu, kalau dikatain, dibully, ya, dicengin kalau bahasa kita. Ya, makanya masuk ke dalam rumah keluarganya ia tersenyum, keluar rumah pun juga dalam keadaan tersenyum. Maksudnya apa? Tidak menunjukkan kelemahan dan kemiskinan atau kesusahan yang sedang dialami. Karena bicara muka ditekuk ini kan bukan cuma orang susah, orang kaya juga sama. Ketika dia lagi butuh sesuatu tapi belum kesampaian, bisa jadi dia keluar rumah mukanya ditekuk, ya, sama baik. Kenapa? Itu tadi karena masih menginginkan hal-hal yang dia belum miliki. Nah, kemudian hadis terakhir. Fadlul fakiri 'alal ghani ka fadli 'ala jami' khalqillahi ta'ala. Keutamaan orang fakir atas orang kaya seperti keutamaanku atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Sayyidina Ali, ahabbul ibadi ilallah ta'ala al-fakiru al-qani'u birizkihi ar-radi anillahi ta'ala. Ini poin yang kedua tentang kemiskinan. Ya. Poin yang kedua, orang-orang fakir yang dia mendapatkan keutamaan, dia bakal masuk surga, dia bakal mendapatkan pahala adalah salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang miskin yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Ya, merasa cukup karena yang diinginkan adalah kebutuhan. Cukup dengan apa? Cukup dengan rezeki dari Allah, ar-radi anillahi ta'ala, dan dia ridho atas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berkeluh kesah, tidak berputus asa, ya. Betapa banyak orang yang karena kemiskinannya dia putus asa,
Lalu putus asa tersebut membuat dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, apa perbuatan? Biasanya mencuri, merampok dan lain sebagainya. Ya. Kalau korupsi, iya korupsi. Karena korupsi juga orang miskin sebenarnya. Karena dia butuh banyak, yang dia punya masih kurang. Cuman bedanya orang miskin yang pakai dasi. Ya. Jadi orang yang qanaah terhadap rezeki yang telah diterimanya, ya, sekaligus ridha atas pemberian Allah, inilah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat, Pak, berat. Apalagi yang biasa keluh kesah, waduh, keluar jalan macet keluh kesah. Ya. Ini itu keluh kesah. Pokoknya kalau orang yang sering mengeluh dan keluh kesah, apapun yang terjadi dalam hidupnya yang tidak sesuai dengan keinginan nafsunya, dia akan terus keluh kesah. Keluar jalan dadap, jalanan macet, setiap hari macet, ngomel-ngomel sendiri. Memang jalan punya dia. Padahal ketika dia ngomel dan berkeluh kesah, yang rugi itu dia lagi. Emang orang lain yang dia keluh kesahkan berdampak terhadap keluh kesah dia? Tidak. Bahkan bisa jadi orang lain bodoh amat sama keluh kesahnya. Kan yang kembali ke kita sendiri yang berkeluh kesah. Makanya ketika kita qanaah dan ridha terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka inilah yang menjadi ketenangan kita. Yang kedua, apapun yang kita punya, hakikatnya adalah titipan dari Allah. Maka ketika Allah ambil titipannya, tenanglah, jangan terlalu dipikirkan. Dan kita cukup aja, udah biarin, emang Allah udah ambil titipannya, mau gimana lagi. Ya, terkadang kita baru hilang satu saja, terasa hilang semua, sehingga jadi pikiran, stres, bahkan membuat kita menjadi sakit. Ya, ini yang namanya dibudakin sama dunia. Jadi poinnya adalah bahwa yang dimaksud dengan fakir yang memiliki keutamaan di sini adalah orang fakir atau orang yang miskin yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, artinya orang yang menjaga kehormatan diri dari apa? Dari meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, ya, poinnya yang kedua adalah bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang mau atau ridho, qanaah terhadap rezeki yang ada padanya, dan kemudian ridho atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kemiskinan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita qanaah, kalau kita ridho, maka kita termasuk di dalamnya. Kalau kita bisa menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, ya, karena kita terus minta kepada Allah, maka kita pun akan juga terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan Saudara yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan kajian-kajian pada pagi hari ini. Sekarang giliran Bapak-bapak jamaah untuk menanyakan tentang kajian yang tadi disampaikan. Sebelah kiri, silakan. Habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ibadah yang saya lakukan setiap hari itu baru sekedar kulitnya, kamu belum melaksanakan fungsi dari ibadah. Yang kedua, katanya orang yang ibadah rajin ke masjid, ke Mekah haji umroh, itu bukan orang suci, bukan orang suci. Justru orang-orang itulah orang-orang pilihan Allah
yang dipilih oleh Allah untuk mensucikan diri dengan cara menghapus dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Nah, yang saya maksud Ustaz, apakah dosa-dosa kita bisa terhapus semuanya? Karena sampai saat ini kita mengulang aja, pasti masih ada dosa yang berkarat di hati kita, yang tidak bisa dihapus. Yang dimaksud yang saya itu adalah dosa-dosa apakah itu yang tidak bisa dihapus. Karena dalam Al-Quran Allah akan meridhoi dan menghapuskan dosa-dosa kamu jika kamu melaksanakannya. Maksudnya ini adalah hubungannya dengan hablum minanas. Demikian Ustaz. Ya, baik. Berkaitan dengan ibadah rutinitas yang hanya sekedar rutinitas tapi bisa memberikan dampak, ini bisa dikatakan betul hanya sekedar kulit. Karena melaksanakan ibadah itu harus ada efeknya. Kalau hanya sekedar rutinitas tanpa ada efek, ya percuma. Maka baru sekedar kulit, betul. Jamaahnya rajin, ngajinya rajin, tapi pelitnya masih. Misalkan. Jamaahnya rajin, ngajinya rajin, tapi nggak akur sama tetangganya masih. Jamaahnya rajin dan seterusnya, tapi masih gibah, fitnah dan seterusnya. Nah, ini kan namanya masih baru kulit, dia belum mendapatkan esensi dari ibadah itu. Karena ketika kita melaksanakan ibadah, kan banyak hikmah. Jamaah misalkan, sholat berjamaah. Kenapa sih kita harus berjamaah? Ya, dianjurkan berjamaah. Di antara hikmah berjamaah, selain mendapatkan pahala yang besar, juga selain syiar, karena selalu dikumandangkan lewat pengeras suara, kan syiar jadinya. Tapi lebih dari itu, ketika kita berjamaah, apalagi kita bersalam-salaman setelah sholat ini, terjalin persaudaraan, keeratan, kekerabatan yang kuat, persatuan dan kesatuan. Sehingga dari amalan tersebut bisa mendampak baik kepada orang yang melakukannya. Puasa pun demikian, kita puasa baru mindahin waktu makan doang, yang biasanya siang dipindahin ke waktu malam, menjaga diri dan lain sebagainya. Jadi kita baru sekedar kulitnya saja, betul, karena kita belum bisa mendapatkan inti dari ibadah yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan dan mendapatkan inti tersebut, maka itulah yang bisa mendapatkan nikmat dan manisnya beribadah kepada Allah. Karena bicara manis ibadah kepada Allah tidak hanya harus ditampakkan seperti rutinitas tadi, dan belum tentu didapatkan dari situ. Manisnya ibadah bisa kita dapatkan dengan jamaah. Jamaah, ya bisa. Tapi manisnya ibadah pun juga bisa kita dapatkan dengan ibadah kita sendiri tanpa berjamaah di rumah. Tergantung dari kondisi situasi seseorang. Seseorang merasakan nikmatnya ibadah ketika dia berjamaah, ada lagi yang menikmati ibadah ketika dia sholat sendirian di rumah. Makanya ketika kita beribadah dalam konteks yang baik menurut zahir kulit tadi itu, jangan dulu merasa sombong. Kita sholat berjamaah lalu kemudian meremehkan orang yang nggak jamaah, percuma jamaahnya. Ngapain lu nggak sholat jamaah di rumah? Agak mau, kita kan sudah menghina. Emang sholat jamaah kita sudah paling benar, udah bagus. Atau ketika kita melaksanakan ibadah lalu melihat ada orang lain di waktu ibadah sholat itu masih seliweran di jalanan misalkan dan sebagainya, jangan kemudian menyatakan mereka itu bukan orang yang baik, jangan. Karena bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Kenapa mereka masih di jalan? Mereka melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dan itu dilakukan dengan ikhlas. Dia lakukan itu demi mendapat ridho Allah.
Bisa jadi orang yang di jalanan itulah yang lebih mulia dari kita. Walaupun kita pakai koko, pakai peci, pakai sarung, wangi, mau ke masjid, tapi karena hati yang kotor. Ini berarti baru sekedar kulit. Makanya yang terpenting, nah nanti nih, belajar tasawuf inilah yang kemudian menata hati. Hati yang terpenting. Dan orang yang di hatinya masih ada dengki kepada orang lain, masih ada hasud kepada orang lain, kata Nabi, itulah yang menutupi terkabulnya doa-doa kita kepada Allah. Bisa jadi kita kena hasud sama orang lain, kita doa pengen itu nggak perlu terkabul. Itu yang nutupin. Kata Rasul, ada 3 yang menutupi, menghalangi terkabulnya doa seseorang. Di antaranya ada dalam hati terdapat rasa dengki, rasa hasud kepada orang-orang Islam. Seperti apa kita bisa mendapatkan esensi, bukan hanya sekedar kulit, tapi substansi pun juga kita dapati. Dan sehingga esensi dari ibadah itu kita bisa rasakan. Nanti ini akan didalami dalam konsep tasawuf. Pentingnya tasawuf itu begitu, Pak. Makanya kalau ada orang yang mengharamkan tasawuf, dia baru sekedar kulit, be. Ada kan mengharamkan tasawuf, wow, tasawuf itu haram, musyrik dan lain sebagainya. Ya, dia hanya belajar kulitnya doang. Makanya karena kulitnya doang, kemudian gampang nyalahin orang lain. Ini bid'ah, ini kufur, ini kafir, ini dosa, neraka. Karena baru kulitnya, dia belum bisa mendapatkan intinya. Makanya dapat dari mana? Dari tasawuf. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan. Nah, kemudian bicara dosa, sama kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Tapi ada amalan kebaikan yang menghapus dosa kita setiap hari. Dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha. Kalau dosa kecil itu dalam setiap amal kebaikan yang menghapuskan dosa kita. Apa? Salat 5 waktu pernah saya sampaikan. Dalam setiap salat 5 waktu, antara satu salat dengan salat yang lain, itu menjadi penghapus dosa. Maka ketika tadi salat subuh tak ketemu johor, antara subuh dan zuhur kita berbuat dosa kecil, diampuni oleh Allah. Dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kalau kita melakukan amal soleh, malah kita nggak punya dosa kecil sedikit pun. Karena kata Nabi, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Seperti apa tadi? Ketika kita maksiat, astagfirullahaladzim misalkan, mengucapkan istighfar, itu menghapus. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat dengan berbagai keutamaan ibadah tadi, orang-orang beriman seharusnya dia tidak punya dosa sedikit pun, dosa kecil dalam hidupnya. Kecuali selama dia tidak melakukan dosa besar. Kenapa? Setiap berdosa kita kemudian nggak lama kita sholat. Sholatnya kita menghapus dosa. Habis sholat maksiat lagi gitu. Nah kan Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, bagaimana ketika kamu berdosa, segera taubat kepada Allah. Dosa lagi ya Rasul, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Ya, kau bisa begitu? Ya, bagaimana Nabi kok seperti mempermainkan? Apa kata Nabi? Biarkan kamu berbuat dosa kemudian taubat, biar setan-setan itu pada kecapean godain kita. Kita prank setan sekarang, Pak. Kita ahli maksiat tapi kita taubat istighfar. Maksiat lagi, istighfar lagi. Kan setan kesal jadinya. Tadinya diajak ke tertipu sama setan, dia istighfar, hilang lagi tuh dosanya. Dosa lagi, hilang lagi dosanya. Sehingga setan akan merasa lelah, kata Nabi, untuk menggoda kita. Jadi enak Pak sebenarnya orang beriman. Makanya kita berharap ketika kita meninggal tadi nggak ada dosa sedikit pun yang menempel di tubuh kita. Kecuali dosa-dosa yang dia lakukan terhadap manusia dan belum dimaafkan oleh orang tersebut. Dosa zalim, utang piutang, ya, utang piutang wajib dibayar tuh Pak. Ya. Kemudian apalagi hasud dan lain sebagainya. Nah ini bicara hasud hati, nanti di tasawuf lah yang akan bisa membersihkan hati. Gitu kira-kira Bapak Dayat, ya nggak cukup lah, begitu. Ada lagi? Apa ya. cukup?
Ada lagi, Satu lagi, silakan. satu lagi. Satu lagi kalau ada. Haji. Ya ini berdua. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaitan dengan paket ini, bagaimana hati kita supaya tidak keras, Alin, bagaimana supaya kecil, deketin. supaya kita bisa menerima nasihat-nasihat baik dan kita bisa berbuat jujur. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Secara konsep membuat hati menjadi tidak keras, yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. 3 hari atau 1 minggu lah kita tidak membaca Quran, Pak, itu hati kita menjadi keras. Ibarat tumbuhan, tanahnya nggak pernah disiram, ya, nggak pernah disiram. Kalau nggak pernah disiram, maka semakin gersang tanahnya, semakin keras tanahnya. Tapi kalau rutin disiram, maka tanah itu akan menjadi gembur. Kalau gembur itu kan lunak, ya. Jadi ketika lunak, maka nanam apapun akan mudah untuk tumbuh. Tapi kalau keras, nggak pernah disiram, kemudian gersang, boro-boro numbuh, ya, untuk bisa diremuk di tanah itu aja agak keras, susah. Nah, kalau tanah itu gembur, bakal mudah menerima tanaman apapun untuk bisa tumbuh. Jadi kalau hati sudah lunak karena sering disiram, kemudian menjadi gembur, maka dia akan mudah menerima nasihat dari siapapun dan nasihat apapun. Pertama, itu dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, melembutkan hati itu dengan hadir di majelis zikir dan majelis taklim. Ini yang bisa melembutkan hati kita. Kenapa hati kita keras? Introspeksi. Mungkin selama ini kita malas ngaji. Qurannya jarang dibaca, malas ngaji, malas silaturahim. Ya. Nah, kemudian mungkin selama ini kita jarang berzikir. Kita merasa mampu, merasa bisa, merasa punya, dan merasa lainnya, sehingga menafikan kekuasaan Allah terhadap diri kita, sehingga membuat hati kita menjadi keras. Kalau keras, maka nasihat yang disampaikan itu akan memantul dari hatinya. Ibaratnya kalau kuping itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Bukan keluar kuping kiri. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih mending, masih bisa masuk. Walaupun keluar lagi. Tapi kalau keluar kuping kanan, boro-boro bisa masuk. Karena baru masuk saja, dia sudah mental kembali. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita mau hadir di majelis ta'lim dan mau membaca Al-Quran, ini akan membuat hati kita menjadi lunak, menjadi lebih kepada kegemburan lah, seperti tanah tadi. Begitu Pak. Nah, nanti lagi-lagi kalau bicara hati adalah bidangnya bidang tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham. Ya man liyabihi yaghfir wa yarham. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wal qur'ani wal khair wa la taj'alna wa iyya min al jahli wal faqri wash syarri wad dhari innaka ala kulli syai'in qadir. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas kajian-kajian yang pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berguna bagi kita semua. Kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih pula kepada hamba Allah yang telah
telah memberikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaannya dalam segala hal. Terima kasih pula kepada tim kreatif yang telah mensupport dalam kajian-kajian ini. Semoga Allah membalas kebaikannya. Dan terima kasih pula kepada bapak-bapak hadirin yang telah hadir dalam kajian ini. Semoga kita senantiasa Allah memberikan kesehatan kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan dan waktu yang sama dalam kajian-kajian setiap ahadnya di Masjid Al-Qur'an. Lebih kurangnya kami mohon dukungan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.